Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Muhammad Rivaldi, NIM 0004, Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait intisari materi yang saya dapatkan dari BNN Semarang. Materi yang disampaikan oleh narasumber di BNN Semarang memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bagi individu maupun masyarakat. Narasumber juga menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, penurunan produktivitas, serta meningkatkan risiko tindakan kriminal. Nah, selain itu, dijelaskan pula tugas dan fungsi BNN dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Narasumber juga menekankan pentingnya peran keluarga, institusi pendidikan, dan lingkungan sosial dalam membentuk kesadaran serta ketahanan diri generasi muda agar mampu menolak pengaruh narkoba. Melalui materi ini, saya memperoleh wawasan tentang pentingnya menjaga diri dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, saya akan menyampaikan intisari dari materi yang saya dapatkan dari Kemenduk Bangga. Nah, materi yang disampaikan ini berfokus pada pembangunan keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Narasumber juga menjelaskan bahwa program pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga seperti program ketahanan keluarga, percepatan penurunan stunting, dan kesehatan reproduksi, serta perencanaan keluarga bagi generasi muda. Nah, selain itu dijelaskan bahwa keluarga memiliki peran dalam membentuk karakter, nilai moral, dan kemampuan sosial individu sejak usia dini. Narasumber juga menekankan pentingnya kesiapan pendidikan ekonomi dan psikologis sebelum membangun keluarga, agar tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera. Materi ini memberikan pemahaman kepada saya bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tapi juga pada kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi dasar pembentukan generasi di masa depan. Dan yang ketiga, tugas dan peran saya selama KKL. Selama pelaksanaan kuliah kerja lapangan, saya bertugas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah dijadwalkan, mulai dari mengikuti sesi pemaparan materi, melakukan observasi, mencatat informasi penting yang disampaikan oleh narasumber, hingga berdiskusi bersama kelompok anggota lainnya. Selain itu, saya juga berpartisipasi dalam mengumpulkan data dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan untuk penyusunan laporan akhir. Dalam kelompok saya berperan sebagai anggota yang aktif memberikan ide, membantu koordinasi antar anggota, serta berkontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan hasil laporan. Dan yang ketiga, kesan dan pesan saya selama KKL. Nah, secara keseluruhan, pelaksanaan KKL memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga bagi saya, karena memungkinkan mahasiswa memperoleh wawasan secara langsung dari instansi pemerintahan dan lembaga terkait. Kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan teoritis, tapi juga memberikan gambaran nyata mengenai implementasi program-program yang dijalankan di lapangan. Saya merasa kegiatan ini sangat bermanfaat dan relevan dengan bidang yang saya pelajari. Kedepannya, saya berharap pelaksanaan KKL dapat terus ditingkatkan, terutama dalam hal alokasi waktu untuk berdiskusi dan tanya jawab dengan narasumber, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, yakni implementasi saya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang paling bermanfaat yang telah saya dapatkan dari materi KKL ini adalah pemahaman mengenai pentingnya menjaga kualitas diri melalui pola hidup yang sehat, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta kemampuan menghindari resiko seperti penyalahgunaan narkoba. Nah, selain itu juga
Materi tentang ketahanan keluarga juga memberikan wawasan bahwa perencanaan masa depan yang baik dalam pendidikan, baik dalam karir maupun kehidupan berkeluarga itu sangat penting untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Pengetahuan tersebut dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi bekal yang bermanfaat untuk masa depan nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.